Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa sekalian? Semoga kalian selalu semangat dalam menuntut ilmu. Konsep manusia dalam Al-Quran menekankan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan dan peran spesifik. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam. Pemahaman ini menggarisbawahi pentingnya moralitas dan etika dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan petunjuk ilahi. Penciptaan manusia dalam Islam dan sains menunjukkan keselarasan antara ajaran agama dan penemuan ilmiah. Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan diberi ruh, sementara sains menjelaskan evolusi biologis. Kedua perspektif ini dapat saling melengkapi dalam memahami asal-usul manusia secara holistik. Manusia diciptakan oleh Allah sesuai fitrahnya yang berasal dari kata fathara, berarti ciptaan, suci, dan seimbang. Fitrah ini menggambarkan kondisi awal manusia dengan potensi untuk mengetahui dan cenderung kepada kebenaran, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah 30 ayat 30 dan Quran Surah 7 ayat 172. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala terdiri dari jasad dan ruh. Nafs, dalam Al-Quran terkait dengan aspek fisik manusia dan bekerja sesuai sistem biologis. Quran Surah 39 ayat 42. Ruh, sebaliknya, adalah misteri yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hakikatnya. Quran Surah 17 ayat 85. Proses penciptaan manusia dimulai dari sulathin min thin atau saripati tanah, yang kemudian berkembang menjadi nutfah, yaitu air mani hasil pembuahan antara spermatozoa dan ovum. Nutfah ini ditempatkan di rahim, tempat yang terpelihara dan kokoh, sesuai dengan Quran Surah 23 ayat 13 sampai 14. Proses penciptaan manusia dalam Quran Surah 23 ayat 14 meliputi tahapan. Nutfah, yaitu air mani yang telah bercampur. Alaqah, darah yang menempel di dinding rahim. Mudghah, segumpal daging. Izham, tulang belulang. Lam, yang artinya daging. Dan khalqan akhar, makhluk sempurna. Setiap tahap menunjukkan perkembangan manusia dari substansi dasar hingga bentuk sempurna. Al-Quran menggambarkan asal-usul manusia dengan menggunakan istilah seperti tura'ab, tanah subur, tiin, lilin, dan shalshalun, tanah liat pembuat tembikar. Istilah-istilah ini menggambarkan penciptaan manusia dari tanah liat, menekankan keahlian ilahi. Selain itu, air dianggap sebagai sumber kehidupan semua makhluk, menyoroti keterkaitan ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 54. Dimensi kemanusiaan mencakup aspek individual, sosial, susila, dan agama. Fitrah manusia adalah potensi awal untuk mengetahui dan cenderung kepada kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat 30 ayat 30 dan Quran Surah 7, 172. Manusia memiliki kebutuhan terhadap agama dan potensi moral sejak lahir, bukan makhluk amoral. Manusia berperan sebagai khalifah di bumi, diberi kekuasaan oleh Allah untuk mewujudkan kemakmuran dan mengolah sumber daya. Tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdah maupun ghairu maghdah. Tujuan vertikal mencapai keridhaan Allah, sementara tujuan horizontal mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi rahmat bagi alam semesta. Manusia berfungsi sebagai khalifah di bumi, diberi kekuasaan oleh Allah untuk memakmurkan dan mengelola sumber daya. Tujuan hidup manusia adalah beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdah maupun ghairu maghdah. Tujuan vertikal adalah mencapai keridhaan Allah, sementara tujuan horizontal mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi rahmat bagi alam semesta. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga penjelasan ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan memperdalam pemahaman kita tentang peran dan tujuan hidup manusia dalam perspektif spiritual dan praktis.